yang sukses. Alumni Ramadan yang sukses. Ibu perhatikan ketika memahami ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan ibadah shaum Ramadan sebagaimana umat terdahulu la'allakum tattaqun. Bagi yang belajar bahasa Arab sedikit insya Allah ngerti. La'alla itu juga sama dengan asa. Artinya semoga. Kalau kita sebagai hamba Allah berdoa, semoga saya dengan puasa, karena puasa itu membakar penyakit-penyakit hati, mengendalikan emosi hawa nafsu dan amarah, menjernihkan hati dan mentajamkan pikiran dan menjadikan disiplin semangat dalam ibadah. Itu sebuah harapan dan keinginan yang kita lakukan dengan Ramadan, dengan puasa. Tetapi kata-kata asa Allah yang menyatakan, Allah memberikan kepastian. Siapa yang puasanya benar, pasti dia akan dapat menggapai 3 hal. Ya, apa? Salah satunya la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Sedikit mengulas tentang Ramadan dulu. Ibu ketahui bahwa sesungguhnya ada ungkapan la takunu abdar Ramadan. Jangan kalian menjadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Allah yang sebenarnya. Ini satu ungkapan begini mengajarkan kepada kita. Kalau kita baiknya hanya di bulan Ramadan, itu ya hambanya Ramadan. Tetapi kalau kita menjadi hamba Allah, kita beribadah kepada Allah sampai datangnya ajal kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ramadan boleh berlalu, tapi ibadah enggak boleh layu. Kenapa? Karena hidup ini pilihan. Mau tumbuh atau layu, mau bangkit atau sakit, mau susah atau bahagia, mau begitu-gitu saja atau berubah, tergantung diri kita, yaitu tentunya dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjawab pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid, dah sampai situ aja. Ibu kok bilang Ustadz kok nunjuk ngeliat saya, itu kenapa itu? Sama Bu ya. Cuman kalau boleh rumor, saya kalau bicara kematian tuh Bu, saya nggak setuju kalau kematian berdasarkan abjad. Saya nggak suka. Ya, nama saya Akhlis. Tapi memang alhamdulillahnya ternyata kematian tidak berdasarkan abjad. Buktinya Kiai Haji Zainuddin MZ. Itu dari Z Bu. Tapi yang jelas kan ada. Kakek neneknya masih sehat, cucunya malah sudah meninggal. Di sini mengingatkan, mengajarkan kepada kita apa? Jangan pernah tertipu dengan yang namanya umur. Karena orang mati itu nggak harus pakai tua dulu. Kira-kira ibu ini masih muda atau sudah tua? Apalagi sudah tua. Nggak mungkin balik muda. Ada yang anak-anaknya ya, ada yang anak-anaknya sudah meninggal, bapak ibunya malah lebih dulu lama meninggal. Kembali Bu, kata-kata la'ala dengan asa artinya siapa yang puasanya benar pasti dia menjadi baik. Dan jaminan siapa yang puasanya benar itu Bu, maknanya apa? Kalau kita pernah belajar bahasa Inggris itu kan ada present continuous tense. Artinya la'alakum tattaqun apa? Menjadi orang bertakwa. Takwa itu, taat itu, baik itu ya terus, baik Ramadan sampai. Nah, tandanya Ramadan kita diterima oleh Allah apa? Berkesinambungan kebaikan. Saya mau tanya, ibu pernah nggak malas ibadah? Ibu pernah nggak malas ibadah? Tanggal berapa? Astagfirullah. Terus biar gak malas gimana caranya? Semangat.
Biar semangat gimana caranya? Jangan malas. Iya loh Bu ya. Biar semangat jangan malas. Biar nggak malas, semangat. Baik, sedikit mengingatkan Ramadan. Ingat Ibu, puasa yang benar itu yang gimana? Karena ini kayaknya dengan alumni Ramadan, puasa yang benar yang gimana? Puasa yang benar adalah yang dilandasi dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Kenapa? Siapa yang dia puasanya betul-betul dilandasi dengan iman yang benar. Surat 6 ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman syirik. Artinya iman yang benar terbebas dari kesyirikan, kemunafikan, dan kekufuran. Yang kedua, puasa itu yang benar dilandasi dengan ilmu yang benar, sesuai dengan tuntunan Rasul. Yang ketiga adalah ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Siapa yang puasanya, saumnya dilandasi dengan iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka akan diberi oleh Allah 3 hal, pasti, minimal. Apa itu? Yang pertama, diampuni kesalahan dan dosanya. Nggak ada yang amin nih. Emang dosa ibu tinggal sedikit apa? Kok amin aja berat toh? Jadi orang yang puasanya benar pasti diampuni kesalahan dan dosanya oleh Allah. Amin. Kemudian yang kedua, dicintai dan diridai oleh Allah. Saya ulangi, siapa yang puasanya benar, dicintai, diridai. Pertama, diampuni kesalahan dan dosanya. Yang kedua, dicintai dan diridai oleh Allah. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Ibu pilih yang mana? Diampuni kesalahan dan dosanya, dicintai, diridai oleh Allah. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ibu pilih yang mana? Pilih yang kedua. Yang kedua, dicintai dan diridai oleh Allah, diampuni kesalahan dan dosanya, dan dimasukkan ke dalam surganya. Berarti ya semua lah Bu. Ibu harus yakin kalau jawab itu gitu ya. Baik ya. Itu sebagai mukadimah. Ya, jadi kata-kata la'ala, asa, karena Allah menyatakan siapa yang puasanya benar pasti diampuni kesalahan dosanya, dicintai diridai Allah, dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang menjadikan para malaikat kewalahan, bahkan nggak bisa menulisnya, mencatat kebaikannya. Salah satunya adalah ibadah saum. Karena Allah menyatakan kullu amal ibni Adam, semua amalan anak Adam untuk mereka sendiri. Ila saum, ila siyam. Kecuali saum itu untukku. Wa ana ajzi bih, kata Allah, dan aku sendiri yang memberikan pahalanya. Jadi malaikat nggak bisa nih. Ya, saking ungkapannya malaikat pun kewalahan. Siapa yang puasanya benar? Bu, hari ini kita sudah ada di bulan Syawal. Bulan Syawal itu yang benar bukan bulan kemenangan. Kok begitu ya? Kalau secara makna bulan Syawal itu kan irtiqa, bulan peningkatan. Tepatnya bulan Syawal adalah bulan peningkatan dan pembuktian serta melanjutkan kebaikan-kebaikan ibadah yang telah dilakukan di bulan Ramadan. Kenapa kalau bulan Ramadan ini adalah bulan Syawal, bulan kemenangan? Sudah merasa menang, nanti nggak semangat malam kita Bu. Padahal kita itu baru istirahat kalau sudah meninggal. Makanya betul Bu, kaum wanita, kaum istri itu ternyata tugasnya sangat berat. Saya renung-renungkan kaum wanita, kaum istri Bu, tugasnya itu sangat berat. Panik gimana nggak berat? Tugasnya dari terbit matahari hingga terbenam mata suami. Loh, kalau mata suami belum terbenam Bu, masih uplek aja Bu. Yang ini dan itu dan seterusnya. Baik, jadi
Jangan kalian itu baik pada waktu Ramadan saja. Kenapa? Ramadan hanya 1 bulan. Tapi kalau kita menjadi hamba Allah, ya sampai mati. Surat 15 ayat 99 terakhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datangnya ajal kematian. Hari ini tema kita adalah alumni Ramadan yang sukses.